Ketika Hulk menjadi satu-satunya makhluk yang tersisa di bumi, di masa depan yang jauh, Bruce Banner yang sudah tua mengembara di padang tandus dan terkena radiasi. Dia direkam oleh Fitbot, kamera mengambang yang melayang pada jarak 10 kaki darinya. Kekebalan radiasi Hulk, faktor penyembuhan, dan kemampuan memakan apapun telah memberi Banner umur yang lebih panjang, membuatnya percaya bahwa ia berusia lebih dari 200 tahun. Hulk muncul di malam hari atau setiap kali Banner gelisah, dan menyukai kenyataan bahwa semua musuhnya telah mati, tetapi merindukan hari di mana dia akhirnya bisa bebas dari Banner. Setelah menghabiskan lebih dari 1 abad menjelajahi keseluruhan Amerika Utara dan Selatan, Bruce dapat memastikan bahwa ia adalah manusia terakhir di bumi. Selain burung atau hewan, satu-satunya organisme lain yang diketahui bertahan adalah kawanan kecoak raksasa yang bermutasi yang sering menyerang Hulk dan mencoba memakannya. Serangan tersebut membuat Hulk cacat parah dan terkoyak, dan Banner telah terbiasa melihat serangan tersebut dan pemulihan Hulk selanjutnya saat diputar melalui Fitbot. Banner tiba di Taman Peringatan Petualang Berkostum, tempat sisa-sisa beberapa pahlawan super dimakamkan sebelum dunia berubah menjadi bencana nuklir saat mereka tidak ada. Meskipun Hulk dengan mudah dapat bertahan dari rentetan senjata nuklir, suara ledakan dan tangisan orang sekarat akhirnya mengganggunya. Hulk kembali ke tempat kelahirannya di New Mexico dan menyegel dirinya di sebuah gua dengan batu besar, menjebak Banner di dalamnya selama bertahun-tahun. Suatu hari, batu besar itu disingkirkan oleh Recorder, robot luar angkasa yang dikirim atas permintaan beberapa ras termasuk Kree dan Skrulls yang baru bergabung untuk mendokumentasikan kehancuran umat manusia. Fitbot ditinggalkan oleh perekam untuk mencatat hari-hari terakhir Banner. Segala upaya Banner untuk bunuh diri digagalkan oleh Hulk, yang tetap terobsesi untuk membuktikan dirinya sebagai yang terkuat. Suatu malam, Banner bermimpi bercinta dengan Betty Ross di surga. Ketika wanita itu berbisik kepadanya bahwa mereka akan menjadi seperti dewa, dia tiba-tiba terbangun karena sensasi terbakar di dadanya. Banner, yang tiba-tiba sadar, membuat perbandingan antara Hulk dan Titan Prometheus, sama seperti Prometheus yang dikutuk untuk tetap hidup selamanya bahkan ketika hewan melahapnya karena kejahatan memperkenalkan api kepada manusia. Banner berspekulasi bahwa Hulk, sebagai perwujudan dari api nuklir yang menghancurkan umat manusia, telah dijatuhi hukuman nasib yang sama. Banner menyadari bahwa tubuhnya sendiri akhirnya gagal, lebih jauh membandingkan kematiannya yang akan datang dengan belas kasihan yang akhirnya diberikan kepada Prometheus. Dia menghabiskan saat-saat terakhirnya dengan berhalusinasi dengan teman-teman dan orang-orang terkasihnya yang telah meninggal, dan memohon kepada Hulk untuk melepaskannya. Hulk menolak untuk mati, menyatakan keinginannya untuk dibiarkan sendiri. Keesokan paginya, Hulk dengan sedih duduk di luar gua, menyadari bahwa Banner telah mati. Mengakui bahwa dia juga akan mati jika dia berubah kembali menjadi Banner, Hulk hanya bisa duduk dan menunggu, merenungkan fakta bahwa dia akhirnya mencapai keinginannya untuk menyendiri.